Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup tanpa air. Air sebagai salah satu elemen paling penting bagi kehidupan sudah mengambil peran yang luar biasa dalam keberlangsungan ekosistem di tata surya ini. Fakta menunjukkan bahwa 70% wilayah di permukaan bumi merupakan air. Namun, hanya sebanyak 25% saja jumlah air yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini tentu tidak sebanding dengan kebutuhan manusia akan air yang semakin lama semakin banyak. Tak ayal, banyak orang yang sulit untuk mendapatkan akses terhadap air layak konsumsi. Hal ini pun dirasakan oleh warga yang tinggal di Desa Cibeber 2, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Ketika musim kemarau, warga hanya mampu mengandalkan sumur resapan dan kali yang ada di desa tersebut. Kondisi ini adalah kondisi air bersih yang paling dominan, yang paling diperlukan oleh masyarakat. Jadi untuk sumber air bersih yang secara kebetulan kalau pas musim kemarau itu susah sekali. Tapi untuk di wilayah RW 2, RT 1 itu kebetulan dekat dengan rumah saya, di bawah lokasinya itu untuk air bersih paling jarak sekitar 500 atau 300 sampai 500 meter ke bawah. Cuma itu pun harus antri. Dan keluarnya pun ngalirnya sedikit kecil sekali. Untuk di wilayah RW 01 itu jauh, harus berjalan radius sekitar 3 atau 2 sampai 3 kilo. Dan itu pun sama harus antri. Langkah demi langkah sudah dilakukan oleh warga untuk mendapatkan akses air bersih, seperti pengajuan untuk aliran air PDAM. Namun sayangnya air dari PDAM tidak bisa dinikmati oleh seluruh warga Cibeber 2. Hal ini dikarenakan lokasi desa Cibeber 2 yang berada di ketinggian sehingga air PDAM tidak mampu dialirkan dengan baik. Yang bisa nyampe PDAM itu hanya Cibeber 1, Cibeber 1 pun hanya sebagian. Cibeber 1 itu wilayah Hegermanah, dari daerah Hegermanah di bawah itu nggak nyampe ke sini. Sampai situ aja Hegermanah, PDAM, Hegarsari masuk PDAM. Tapi untuk kesini mah nggak bisa. Saya sendiri udah berusaha ke PDAM, tapi tetap PDAM nggak bisa karena airnya nggak nyampe sini, nggak bisa naik. Ya kita sudah konfirmasi sama kepala desa, memang kepala desa itu sempat dia buka pembicaraan bahwa kita akan mencari sumber air yang bertempat di Cibeber juga, cuman caranya istilahnya gali lah gitu ya, gali di pinggir-pinggir ya, kira-kira sedalam 150 meter itu untuk sumber air. Cuma mengingat kita istilahnya biayanya nggak sedikit, jadi kayak ditangguhkan gitu. Sudah beberapa kali kita di desa itu disosialisasikan kepada teman-teman yang seingat saya juga, bahkan beberapa tokoh masyarakat. Berbeda dengan dulu, bendungan yang dimiliki oleh warga Cibeber 4 sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat dari aktivitas alam seperti banjir maupun ulah tangan jahil yang merusak bendungan. Memenuhi kebutuhan kita lah gitu di masyarakat. Bendungan itu tahun 2015, dibendung itu tahun 2012. 3 tahun kemudian karena banjir yang air itu gede tidak tertahan, jebol. Yang sampai sekarang saya sendiri untuk dusun 1 karena ada 2 RW, saya gerakan masyarakat sudah royong, istilahnya kalau di sini istilahnya royong, gotong royong. Itu kalau istilah di sini masuk bambu dipasuk, ditindih sama batu supaya air itu mengalir ke irigasi. Tapi kemarin terjadi lagi banjir lagi, dihantam lagi, jebol lagi. Nah sehingga kami berusaha untuk irigasi. Dari irigasi tanggapannya kita memang tidak bisa lepas dari air. Pemerintah dan warga diharapkan mampu untuk saling berkoordinasi dalam mengatasi masalah air ini. Menghemat air bisa menjadi salah satu minimal usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan air. Terkadang kita lupa bahwa air sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita.